Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku akan mereview teman-teman salah satu aplikasi buatanku. Jadi seperti apa teman-teman aplikasinya? Tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe my YouTube channelku, silahkan subscribe terlebih dahulu agar aku lebih termotivasi lagi dan lebih semangat lagi untuk membuat video-video konten menarik unik lainnya. Oke, silakan teman-teman tinggalkan jejak subscribe-nya ya. Dan oke teman-teman, jadi aku ingin menceritakan terlebih dahulu teman-teman. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang aku bikin di awal tahun ini, Januari 2024. Jadi eh, ada salah 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 satu dari 3 orang dosen yang menghubungi aku teman-teman, yang dimana mereka bertiga, bapak ibu dosen ini, dia sedang ada kebutuhan pembuatan aplikasinya teman-teman. Jadi eh, mereka ini dari kota Medan teman-teman, Sumatera Utara lebih tepatnya. Nah, bapak ibu dosen ini sedang tahap eh, apa ya istilahnya teman-teman, eh, apa ya, kuliah gitu lah teman-teman, kuliah S3-nya ngambil S3 doktor di mana ya, kalau nggak salah di Filipina teman-teman. Nah, dia ada kebutuhan aplikasi dan mereka ingin membuat aplikasinya itu judulnya Strategi Deteksi Dini Kanker Payudara pada Wanita Berisiko melalui aplikasi pencegahan kanker payudara online. Jadi aplikasinya itu singkatannya Kepo teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini, aplikasi Kepo apa? Keponya. Jadi sebutannya aplikasinya itu kepoin aja. Dan eh, bapak ibu dosen tersebut ya teman-teman, dari instansi kampus mana sih? Nah, aku dari dikasih tahu teman-teman kalau mereka itu dari kampus Stikes Elizabeth Medan teman-teman, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elizabeth Medan dari Sumatera Utara. Nah, jadi dari sini teman-teman, bapak ibu dosennya, mereka ada kebutuhan aplikasi, ya aku buatkanlah teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Intinya gitu ya teman-teman. Intinya gitu. Aku nggak fokus ke dari mananya. Yang penting aku sudah jelaskan. Dah, aku juga diberi eh, skornya, pendeteksiannya seperti apa. Jadi aku diberikan word semacam kayak gini ya teman-teman. Cara penilaiannya sesuai, jadi misalkan katakanlah dari rentang usia kurang dari 25 tahun dia skornya 1, terus dari rentang umur sekian ke sekian skornya berapa, terus apakah riwayat keluarga dengan kanker, jika tidak skornya berapa, gitu-gitu teman-teman. Terus kategori dari risiko kanker tersebut, risikonya rendah apa sedang apa tinggi. Terus dia bakalan uh, untuk hasil pemeriksaan sadarinya, dia apakah penyakit tersebut terdapat suatu benjolan, jika tidak terus skornya berapa, jika iya 1. Nah, dari skor ini semua teman-teman, dari skor ini semua lalu uh, dia akan menilai teman-teman. Jadi dikalkulasikan, terus hasil dari kalkulasinya itu dia bakalan masuk ke sini teman-teman, ke kategorinya. Katakanlah nilai hasil akhirnya itu 3 ya, berarti rentang nilai 2 sampai 3, 2 sampai 4 itu ya masuk ke risiko rendah karena di tengah-tengahnya kan. 3 3 skor 3 gitu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi hasil skornya ini yang paling atas sama yang paling bawah itu dijumlah, dikalkulasi, dan hasil akhirnya bakal masuk kemana sih kategori risikonya teman-teman. Jadi seperti itu.
Nah, mereka sedang menjemput gelar S3-nya teman-teman. Kalau doktor itu apa ya sebutannya ya? Disertasi lah teman-teman. Kalau S1 kan skripsi. Kalau S2 kan tesis. Kalau S3 itu kalau nggak salah disertasi ya teman-teman. Nah, aku akan mendemokan teman-teman aplikasi hasil buatanku yang ikut adil dalam istilahnya itu dalam hal penelitian. Nah, cuman teman-teman aplikasi ini udah aku berikan, sudah aku online kan juga, sudah dikelola, udah dipakai oleh pihak kampus Stikes Elizabeth Medan di sini. Cuman aku rahasiakan teman-teman, aku rahasiakan di mana letak situsnya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk landing page atau halamannya sudah aku bedakan juga teman-teman dari yang awalnya udah rilis, sudah aku bedakan juga tampilannya di sini. Jadi 11 12 lah tampilannya seperti ini teman-teman. Cuman dalam artian yang berbeda itu kontennya teman-teman. Jadi ini enggak kayak gini, terus artikelnya enggak kayak gini aslinya teman-teman. Terus kalimatnya juga udah aku bedakan, udah aku ini agar tidak ada yang mencontek lah istilahnya teman-teman. Nah, di landing page di sini ada konsultasi teman-teman. Nah, jadi di landing page itu teman-teman ada menu konsultasi di sini. Nah, jadi dia pasien itu disuruh ngisi form di sini teman-teman. Nah, sebelum itu teman-teman aku akan ngecontohin ya teman-teman. Jadi katakanlah di sini aku ngetik katakanlah namanya Susanti ya. Terus rentang umur Susanti ini umurnya di bawah 25 tahun. Terus bagaimana riwayat keluarga dengan kanker? Misalkan ada riwayat kanker dari kakek neneknya ya. Ini contoh saja ya teman-teman, contoh saja. Apakah ditemukan benjolan? Tidak. Benjolan teraba? Tidak bergerak. Apakah ini masuk ke dalam? Nah, kalau misalkan ini awalnya kosong ya teman-teman, awalnya kosong di kanan sini. Kita klik lihat hasil. Nah, dia bakal muncul teman-teman hasil pemeriksaannya. Apakah risiko payudara rendah? Hasilnya rendah. Hasil pemeriksaan sadari mencurigakan. Jadi, nah hasil ini teman-teman, hasil ini masuk di bagian dashboard adminnya teman-teman. Kita lihat bagian admin ya. Nah, kita akses dulu bagian admin. Oke, kita akses dulu teman-teman bagian admin. Nah, jadi untuk tampilan adminnya seperti ini dashboardnya. Di menunya itu ada usia. Nah, di sini udah aku setting sedemikian seperti yang disesuaikan di Word teman-teman. Usia di sini sudah aku sesuaikan ya. Lalu ada menu riwayat keluarga di sini. Nah, jadi seperti ini riwayat keluarganya disertai dengan skornya berapa. Lalu ada kategori di sini teman-teman. Risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi. Ini yang akan menjadi hasil akhirnya teman-teman. Nah, pertanyaannya di sini. Nah, misalkan pertanyaannya ini dengan pilihan jawaban ya, dia skornya berapa? Jika pertanyaan ini dengan pilihan jawaban tidak, dia skornya berapa? Gitu-gitu teman-teman. Dengan skornya, lalu ada menu hasil. Nah, hasil yang barusan kita input di sini teman-teman dengan atas nama apa sih? Dengan nama pasien Susanti ya. Nah, dia langsung masuk ke database-nya teman-teman. Tanggal berapa, atas nama siapa, hasil nilai risikonya, kategorinya apakah rendah, tinggi, sedang. Nah, di sini rendah, terus nilai analisanya di sini hasilnya mencurigakan, teman-teman. Jadi seperti itu sih untuk aplikasinya, teman-teman, cara kerjanya. Nah, coba kita
isi lagi ya teman-teman, isi lagi katakanlah Budi, lalu usia rentang 50 sampai 70 tahun, terus kerabat tingkat pertama katakanlah riwayat keluarganya dari riwayat penyakit kankernya dari keluarga orang tuanya ya teman-teman, katakanlah seperti itu. Terus ditemukan benjolan, ya, bergerak, kenyal, kenyal lah ya, menonjol. Awalnya nggak ada, lalu kita klik lihat hasil. Nah, hasil pemeriksaannya udah beda di sini teman-teman. Yang awalnya rendah, yang awalnya rendah hijau, lalu risiko kanker payudara di sini nilainya udah tinggi, warnanya juga sudah merah. Terus hasil pemeriksaan sadari juga mencurigakan. Nah, kita lihat di dashboardnya teman-teman, dashboard admin. Nah, dia langsung memperbarui bagian yang terbaru di bawah di sini atas nama Budi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, dan di sini selain konsultasinya itu kalau kita scroll, nah jadi sistemnya itu kalau sudah pasien mengisi form di sini teman-teman. Nah, dia bakalan disuruh mengisi untuk kuesioner konsultasinya teman-teman. Nah, ini yang bakal menjadi parameter untuk dokter yang ada di kampus Stikes Elizabeth Medan di sini untuk menindaklanjutin apa sih kira-kira apa ya, tips atau trik atau cara menanggulangi penyakit yang seperti ini teman-teman, agar tidak merebat ke keturunan atau katakanlah bisa sembuh lah gitu teman-teman. Kalau istilahnya ya, kalau diklik terus ngarah ke Google Form. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Terus di landing page-nya ini juga ada menu artikel. Nah, artikelnya jadi seperti ini. Kalau kita klik read more, dia bakalan mengarahkan ke detail dari artikelnya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, dan di dashboard admin juga ada artikel. Nah, CRU di artikelnya juga ada. Jadi aplikasi ini sudah dipakai teman-teman di kampus Stikes Elizabeth Medan teman-teman. Karena itu aplikasinya ini sudah selain Bapak Ibu dosen ini untuk menjemput gelar S3-nya teman-teman di Filipina. Namun selain itu juga aplikasi ini diterapkan di kampusnya Stikes teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ya kayak gini lah teman-teman untuk aplikasinya. Mungkin teman-teman di sini beranggapan bahwa aplikasi ini sederhana sih. Ya memang sederhana teman-teman. Cuman yang rumit itu di bagian cara penilaian dari pengisian form ini teman-teman. Karena kan di setiap pilihan ini kan sudah ada nilainya masing-masing kan. Nah, bagaimana nilai tersebut teman-teman? Dia di form penilaian masing-masing yang berbeda ini, dia bisa dikalkulasikan dan hasil kalkulasinya masuk ke kategori mana sih dari suatu penyakit tersebut teman-teman. Dari penyakit kanker payudara ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu sih teman-teman. Yang rumitnya itu di sini sih teman-teman, di cara penilaiannya dan gimana masuk ke database-nya juga. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton videoku. Dan bagi teman-teman yang sedang membutuhkan aplikasi, silakan teman-teman bisa hubungin aku di kontak deskripsi ya teman-teman. Aku tinggalkan kontak di bawah video di deskripsi. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton videoku. See you next video. Dadah.